Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang yang ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan, Minggu 8 Mei 2022. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama 1 minggu, Kak. Bersama aku mengedi kala Silampari Sepekan selengkap. Kita langsung ke berita yang pertama. Si jago merah lagi-lagi ngamuk. Sikok rumah milik nenek Tumira, warga desa Grioso, kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas, habis terbakar. Kejadian kebakaran rumah yang dialami Jando ini terjadi Kamis 5 Mei 2022 sekitar jam setengah 6 pagi. Dan tidak ada korban jiwa akibat kebakaran. Saat kejadian, kondisi rumah sedang kosong ditinggal pemiliknya pergi ke kebun untuk menyadap getah karet. Kuat dugaan sementara kebakaran akibat konsleting arus listrik dari salah satu bola lampu di rumah itu yang meletup dan terbakar. Kapolres Musirawas AKBP Ahmad Gusti Hartono melalui Kasih Humas AKP Erlan Maruli Sitompul menjelaskan api tidak merambat menyambar kiri kanan rumah korban. Pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan. Awal kejadian bermula, Tumira bersama anaknya pergi dari rumah untuk menyadap getah karet di kebunnya yang hanya berjarak sekitar 5 km sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tetangga sekitar korban mendapati kepulan asap dan api yang mulai membesar, membakar rumah semi permanen tersebut. Akibat kejadian itu, kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Adapun barang yang terbakar diantaranya uang tunai 7 juta rupiah yang disimpan dalam kasur, beras, barang, elektronik, dan perhiasan. Tim Silampari TV. Lebaran di penjara itulah yang nak dirasah ke kakek Kataman. Warga desa Ngunang, kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyu Asin ditangkap polisi. Karena diduga kakek ini jualan narkoba. Sat Narkoba Polres Musirawas Senin 25 April 2022 berhasil mengamankan seorang kakek berusia 62 tahun. Warga desa Ngungang, kecamatan Sangga Desa, Kabupaten Musi Banyu Asin. Pelaku Kataman berhasil diamankan karena ditemukan barang bukti 1 paket sabu dengan berat 10,56 gram, serta 6 paket kecil sabu berukuran 1,18 gram di bawah tempat tidurnya. Pelaku berhasil diamankan oleh Sat Narkoba Polres Musirawas. Di Pondok Transbumuli, Desa Prabu Muli 1, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Kapolres Musirawas AKBP Ahmad Gusti Hartono melalui Kasat Narkoba AKP Herman Junaidi menjelaskan, tersangka diduga menjual sabu-sabu di pondok. Pada saat penangkapan dan penggeledahan di pondok ditemukan barang bukti 1 paket sedang sabu seberat 10,56 gram. Sabu itu dibungkus tisu dan dibalut lakban berwarna coklat. Kemudian juga ditemukan 6 paket kecil sabu dengan berat 1,18 gram. Semua barang bukti ditemukan di bawah tempat tidur tersangka. Ia juga mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya. Pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Silampari TV. Mau kasih pemirsa masih di Silampari Sepekan. Hati-hati baik kalau pengendara arus balik lewati Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musirawas Utara. Sebab pas arus mudik dan terjadi tomboran antara bus Family Raya dengan carry pick up. Sampai-sampai ada 4 korban wong mati. Hati-hati bagi pengendara yang melintas Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum Kabupaten Muratara. Jalinsum puluhan kilometer yang jalurnya lurus di Muratara bukanlah jalan tol yang bebas hambatan, sehingga pengendara bisa memacu kendaraan dengan kecepatan maksimal. Bahkan saat arus mudik lalu, yakni di Desa Rantau Jaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara, terjadi tabrakan antara bus Family Raya dengan carry pick up yang menyebabkan 4 korban tewas. Kasat Lantas Polres Muratara AKP Saharudin menjelaskan Jalinsum Muratara rawan laka lantas. Makanya pengendara diminta untuk berhati-hati dan juga seperti diketahui
Sepanjang Jalin Sumuratara rawan kecelakaan karena jalannya lurus layaknya tol. Kemudian jalan itu lurus dan kita juga menghimbau karena jalan kecepatan tinggi, jadi mengurangi kecepatan karena jalan lurus. Kita himbau pada kesempatan ini untuk pengendara tetap hati-hati, tetap fokus, jaga jarak, jaga kurangi kecepatan. Ia menghimbau kepada pemudik agar dapat berhati-hati, kurangi kecepatan, jaga jarak, dan jangan mudah terlena saat melewati Jalin Sumuratara yang lurus. Tim Silampari TV. Hujan deras dan angin kencang terjadi di Kelurahan Muara Bliti, Kabupaten Musirawas. Terjangan angin kencang itu mengakibatkan 24 rumah mengalami rusak parah dan 58 rumah rusak ringan. Hujan deras disertai angin kencang terjang Kelurahan Muara Bliti, Kecamatan Muara Bliti, Kabupaten Musirawas. Kamis 28 April 2022 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Angin kencang yang melanda tersebut mengakibatkan banyak rumah warga yang mengalami kerusakan serta seng rumah warga yang berterbangan pada saat kejadian hujan angin tersebut. Warga setempat mengatakan kejadian angin kencang ini sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian angin kencang tersebut hanya beberapa menit dan membuat sejumlah rumah warga sekitar mengalami kerusakan, baik rusak parah maupun ringan. Bukan hanya pemukiman warga saja yang mengalami kerusakan, akan tetapi banyak tempat umum lainnya rusak akibat angin kencang ini. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Musirawas terdata jumlah rumah yang mengalami kerusakan baik berat maupun ringan. Untuk rusak berat sebanyak 24 dan 58 rumah rusak ringan. Selain rumah, beberapa fasilitas umum mengalami kerusakan akibat angin kencang tersebut. Tim Liputan Silampari TV. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap akhir minggu di jam yang sama. Ku Mangyadi bersama kru yang begawi mohon pamit. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Silampari TV punya kita gale.